Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, asholatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Salam sehat, salam sejahtera, bagi kita semuanya, tetap semangat, ikuti alurnya, nikmati prosesnya, syukuri hasilnya, karena yang sekaranglah yang terjadi. Saudaraku, kita berjumpa lagi di channel Homliki Isun, yaitu channel tentang ilmu bangunan. Kita belajar bersama di sini tentang ilmu bangunan. Semoga bismillah menjadi alhamdulillah. Saudaraku, yuk, kita simak, kita ikuti, kita tonton video selanjutnya. Detail pondasi footplat untuk konstruksi rumah Anda. Detail pondasi footplat bisa menjadi salah satu pilihan pondasi untuk membangun rumah Anda. Banyak sekali keunggulan yang ditawarkan dari jenis pondasi ini, apalagi jika ingin mendirikan rumah 2 lantai. Sudahkah Anda mengenal pondasi footplat ini dalam dunia konstruksi bangunan? Banyak orang yang salah mengenali pondasi footplat dengan pondasi cakar ayam, padahal keduanya sangat berbeda. Material pondasi yang mirip serta kekuatannya membuat para kontraktor sering bingung membedakan keduanya. Agar lebih paham, bacalah penjelasan mengenai jenis pondasi ini secara lengkap. Mengenal detail pondasi footplat. Dibandingkan cakar ayam, pondasi footplat lebih sering disebut dengan pondasi telapak atau pondasi setempat. Untuk membangun rumah, pondasi footplat tergolong lebih ideal dibandingkan jenis pondasi lainnya. Rumah 2 lantai bisa dibangun dengan pondasi ini, selama didirikan di atas tanah yang stabil, sehingga bisa menopang material bangunan di dalamnya. Selain itu, rumah 1 lantai pun tetap ideal dipasangi pondasi footplat, bahkan didirikan di atas tanah yang lembek dan daya dukungnya rendah. Tidak disarankan menggunakan pondasi footplat untuk membangun rumah 2 lantai di atas permukaan tanah yang rawan, karena berpotensi lebih cepat roboh. Lebih baik menggunakan pondasi cakar ayam untuk membangun rumah 2 lantai di struktur tanah yang kurang stabil. Pondasi footplat terbuat dari material beton bertulang yang membentuk telapak kaki, sesuai dengan namanya. Letaknya pun berada di bawah kolom bangunan lainnya, bahkan menyatu dengan pondasi biasa atau menerus. Pembuatan pondasi footplat memerlukan 4 langkah, yaitu penggalian tanah pondasi, penulangan besi, pembuatan papan backisting, kemudian proses pengecoran beton. Keunggulan pondasi footplat. Seluruh pondasi, termasuk pondasi footplat memiliki fungsi yang sama, yaitu mengokohkan struktur bangunan di atasnya. Selain mengokohkan, pondasi footplat juga berfungsi untuk menahan segala jenis beban, baik hidup, mati, maupun gempa, kemudian diteruskan ke tanah. Bedanya, ada beberapa keunggulan pondasi footplat yang menjadi pilihan kontraktor dalam membangun rumah Anda. Pertama, pondasi ini tergolong lebih murah dibandingkan dengan pondasi cakar ayam atau batu kali, jadi cocok untuk digunakan untuk membangun rumah atau gedung berproyek kecil. Saat dibangun, Anda tidak perlu menggali terlalu dalam untuk menempatkan pondasi footplat, hanya butuh kedalaman 1 hingga 2 meter saja. Karena alasan itu, pondasi ini juga digolongkan dalam jenis pondasi dangkal, artinya hanya membutuhkan kedalaman yang relatif sedikit. Ukuran detail pondasi footplat untuk membangun rumah. Membangun pondasi footplat pun tidak boleh sembarangan, ada syarat ukuran yang harus dipenuhi dalam proses pembuatannya. Salah memilih ukuran bisa berakibat fatal pada kondisi dan kekuatan bangunan. Selalu ingat, pondasi yang kokoh selalu terbuat dari material yang padat dan sesuai dengan ukurannya. Biasanya, pondasi seperti ini menggunakan plat berukuran minimal 70 x 70 cm untuk membangun rumah 2 lantai. Besi tulangan yang digunakan harus memiliki diameter 12 cm. Untuk membuat betonnya, gunakan rasio 1:2:3 untuk semen, pasir, dan koral. Atau Anda bisa memilih cara yang lebih praktis,
yaitu langsung membeli plat atau kolom di toko bangunan untuk membangun pondasinya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pondasi footplat harus dibangun pada kedalaman 1-2 meter apabila tanahnya keras. Tujuannya adalah menghindari gerakan tanah yang mungkin terjadi dan bisa mempengaruhi posisi pondasinya. Syarat terakhir dalam membangun pondasi footplat untuk konstruksi rumah adalah pembuatannya harus dilakukan secara ekonomis, seperti menggunakan besi beton ulir sebagai tulangannya. Sebelum membangunnya, cobalah riset harga besi beton ulir di pasaran, sehingga tidak memakan biaya yang banyak dan sesuai dengan pembangunan rumah Anda. Selamat membangun rumah Anda dengan menggunakan ukuran detail pondasi footplat yang semestinya, dan gunakan tukang yang sudah ahli di bidangnya. Selamat membangun rumah Anda. Semoga dikasih keberkahan, keselamatan, dan kelancaran, karena rumah tempat tinggal adalah idaman semua keluarga. Mohon maaf dari semua kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sun lungno yo mong kanggo riko, angsun jaluk ojo disia-sia.